di sepak bola, tidak semua perpisahan itu menyakitkan. Ada kalanya, cinta yang lama justru tumbuh lebih dalam setelah kita berpisah. Dan ada juga saat kembalinya dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Dan ketika para legenda kembali, reaksi para pendukung seringkali tidak bisa ditebak. Inilah momen ketika para legenda melawan klub yang pernah membesarkan nama mereka. Frank Lampard, legenda sejati Stamford Bridge. 13 tahun, ratusan laga, dan berbagai cerita indah bersama Chelsea. Tapi pada satu malam, dia datang sebagai lawan, mengenakan seragam Manchester City dan mencetak gol ke gawang klub yang pernah ia bela mati-matian. Ia menunduk menolak selebrasi, dan para pendukung Chelsea berdiri memberi tepuk tangan, karena mereka tahu ada hal-hal yang tak bisa dihapus meski warna jersinya berubah. It's a tough one for me. I had 13 amazing years with Chelsea fans, so I'm mixed with it. I'm obviously pleased the team I play for got a draw, so it's a really hard one for me to answer. Cristiano Ronaldo lahir sebagai bintang di Old Trafford. Di bawah sinar lampu teater impian, ia tumbuh dari anak muda berambut gondrong menjadi mesin gol yang ditakuti dunia. Tapi malam itu, ia kembali ke stadion yang membesarkan namanya. Bukan lagi dengan lambang setan merah di dada, tapi El Real, sang raja dari Spanyol. Saat pemanasan, suara sorakan, tepuk tangan, dan nyanyian menyambutnya. Seakan seorang anak yang pulang ke kampung halamannya. Ia mencetak gol, tapi tak ada selebrasi, hanya anggukan pelan dan tatapan yang mengatakan, "Aku tak pernah benar-benar pergi." Might be slipping away from them. Higuain! It could well be slipping away from them. Not celebrate. That was the same in the. Tak semua pemain dicintai seperti Luis Suarez di Anfield. Dengan semangat liar, gol-gol ajaib, dan determinasi tanpa henti, ia pernah jadi simbol gairah Liverpool. Tapi waktu berjalan, dan pada suatu malam di Liga Champions, Suarez kembali ke Anfield. Bukan dengan jersey merah, tapi dengan lambang Atletico Madrid di dadanya. Ia tersenyum saat melangkah ke lapangan. Tapi sorak yang dulu bersahabat, kini berubah menjadi siulan tajam dan dingin. Malam itu Anfield bukan rumah. Dan Suarez hanyalah tamu yang datang terlalu cepat. Atau mungkin terlalu terlambat. Well, it's off now, Suarez. That's it, booed off by a crowd that used to adore him. There are some standing and applauding him. Michael Owen pun berbicara tentang Suarez. Saya pikir pertandingan ini membuat marah para penggemar Liverpool. Saya berada di terowongan pada babak pertama ketika dia sedang mencekik Andy Robertson. Dia mencengkeram lehernya, saya menyaksikan semua kejadian itu. Dan beritanya sampai ke media, saya pikir itu membuat banyak penggemar Liverpool marah. Beberapa kepulangan, bukan untuk dikenang dengan manis. Beberapa kepulangan justru menyulut api yang lama dipendam. Luis Figo, dari pahlawan, jadi pengkhianat. Dari simbol kebanggaan, jadi lambang kebencian abadi. Saat ia pindah dari Barcelona ke Real Madrid, luka itu tak sembuh.
bahkan hingga hari ia kembali ke Camp Nou. Tiap kali ia menyentuh bola, si Ulan membelah langit. Dan ketika ia hendak mengambil sepak pojok, botol dilempar, korek api melayang, dan sebuah kepala babi jatuh tepat di dekat kakinya. Gambar itu abadi, bukan sekadar protes, tapi kemarahan kolektif dari jutaan hati yang merasa dikhianati. La megafonía se tranquilizan los ánimos y puede sacar desde ahí. Pero el gol del Real Madrid va dentro. Esa pelota, después de la bala de Main. Sí, ya ven. Un balonazo al balón, sí, un balonazo a la pelota, un chutazo. Beberapa nama terlalu melekat pada satu klub, dan saat mereka mengenakan seragam lain, dunia terasa tidak pada tempatnya. Thierry Henry, raja di London Utara, ikon Arsenal. Tapi malam itu di Liga Champions dia berdiri di sisi yang berbeda, mengenakan seragam Barcelona, melawan klub yang membuatnya abadi. Thierry Henry sangat dicintai publik Stadion Emirates. Sikapnya yang rendah hati membuat para Gunners menganggapnya tetap sebagai legenda Arsenal. Il calcio e per come dovrebbe essere l'educazione calcistica c'è Thierry Henry al centro dell'Emirates, è un avversario oggi, tutto lo stadio in piedi a urlare Thierry Henry. Lui è uno dei migliori ricordi della sua carriera, se lo porterà nel cuore. Robin van Persie, sang Flying Dutchman. Ia pernah jadi penentu, pemimpin, dan pencetak gol ke-20 yang membawa Manchester United meraih gelar terakhir era Ferguson. Tapi waktu terus berjalan, dan suatu malam, ia kembali ke Old Trafford. Kali ini, dengan lambang Fenerbahce di dadanya. Saat ia mencetak gol, stadion justru bergemuruh. Bukan karena marah, tapi karena rindu. Suara fans menyanyikan namanya, senyum kecil di wajah Van Persie, dan tatapan yang berbicara lebih dari kata-kata. Ia tidak berlari, tidak merayakan. Karena kadang, rasa hormat jauh lebih besar dari euforia. Dari tepuk tangan, si Ulan, hingga lemparan kepala babi, setiap kembalinya seorang legenda menyisakan cerita tentang cinta, tentang luka, dan tentang kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dan ceritakan di kolom komentar, momen kepulangan mana yang paling membekas buat kamu?